Saya Niluh Putunovi Purnamegita Saraswati Dewi dengan NIM 2401994884 dari jurusan Computer Science BINUS Online akan membawakan materi digital content video yang bertemakan pembahasan SQL lanjutan sebagai syarat pemenuhan community service untuk mahasiswa tingkat akhir di BINUS University. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas SQL join dan unions. Fokus pembahasan meliputi perbedaan konsep, sintaks, hasil query, serta pemilihan operator yang tepat. Setelah sesi ini, peserta diharapkan dapat membedakan join dan union, memahami mekanisme penggabungan data, serta mengimplementasikan operator tersebut untuk menyelesaikan permasalahan SQL. Pembahasan dimulai dari dua pertanyaan dasar. Apa yang dimaksud dengan join dan union? Orang-orang sering tertukar dengan dua istilah ini karena kedua istilah ini merupakan metode yang digunakan dalam menggabungkan data di SQL. Join menggabungkan baris dari beberapa tabel berdasarkan suatu relasi, yakni primary key, sedangkan union menumpuk hasil dari beberapa data secara vertikal. Apabila kita ingin menggabungkan tabel customer dan orders, maka kita harus memastikan bahwa pada kedua tabel tersebut terdapat key customer ID agar penggabungannya berhasil. Pada union sendiri, sebenarnya walaupun mensyaratkan jumlah kolom dan tipe data yang sama, tetapi union tidak mensyaratkan nama kolom yang sama. Secara konseptual, join melakukan penggabungan horizontal karena hasilnya menambahkan kolom dari tabel lain. Union melakukan penggabungan data secara vertikal karena menambahkan baris-baris yang ada. Adapun kesalahan umum yang terjadi saat kita melakukan penggabungan data dengan join maupun union. Pada join sendiri, jika kita lupa menambahkan klausa on, maka kita akan mendapatkan error. Selain itu, kita juga harus memperhatikan apakah ada duplikasi data. Lalu selanjutnya, kita harus memastikan bahwa pada kedua tabel memiliki relasi yang dapat digunakan untuk menggabungkan data. Union sendiri memiliki hal penting yang juga harus diperhatikan, yaitu tipe data dan jumlah kolom. Berikut adalah macam-macam join. Kita mulai dari right join. Right join mempertahankan seluruh baris dari tabel kanan. Data tabel kiri hanya ditampilkan jika kondisi on mempunyai pasangan. Jika tidak ada, maka seluruh kolom dari tabel kiri akan berisi nol, seperti pada hasil akhir. Kita bisa melihat anak panah ini bahwa terdapat kesamaan ID, yaitu 1 dan 4, yang mana ini akan ditambahkan, dicocokkan ke tabel kanan, yang mana tabel kanan ini harus ditampilkan seluruhnya sebagaimana karakteristik right join. Lalu ditampilkanlah hasil right join seperti ini. Berikut adalah contoh penggunaan right join. Left join. Left join memiliki karakteristik akan menambahkan seluruh data dari tabel kiri. Tabel kiri akan ditampilkan seperti pada hasil akhir. Kemudian akan dicari juga kecocokan di tabel kanan.
seperti anak panah berikut yang menampilkan kecocokan pada ID 1 dan 4 yang kemudian akan ditampilkan. 0 pada hasil akhir ini mengindikasikan bahwa tak ditemukannya pasangan yang cocok antara tabel kanan dan kiri. Berikut adalah contoh penggunaan left join. Inner join. Inner join memiliki karakteristik yaitu jika satu baris berpasangan dengan beberapa baris di tabel lain, maka hasilnya tetap dapat menghasilkan beberapa baris. Kalau kita melihat pada gambar ini, anak panah menunjukkan ID yang sama, relasi yang sama. Lalu relasi ini akan ditampilkan karena sebenarnya inner join ini mencari kecocokan di antara dua tabel. Berikut adalah contoh penggunaan inner join. Full join. Full join atau yang dikenal dengan full outer join mempertahankan seluruh data dari kedua tabel. Baris yang cocok akan digabungkan, sedangkan baris yang tanpa pasangan tetap ditampilkan dengan 0. Jika kita melihat pada gambar, terutama pada anak panah yang ada, terdapat kesamaan korelasi yang diindikasikan dengan ID 1 dan 4 yang kemudian akan ditampilkan secara lengkap berupa data dan ID-nya. Lalu karena mempertahankan data dari kedua tabel, maka seluruhnya juga akan ditampilkan seperti 2, 3, lalu 4 dan 5, sedangkan yang tidak ada pasangannya di antara tabel lain, maka akan ditampilkan sebagai 0. Berikut adalah contoh penggunaan full outer join. Cross join. Cross join ini sebenarnya memperlihatkan seluruh kemungkinan kombinasi sehingga merupakan sebuah join dengan konsep Cartesian seperti kumpulan anak panah berikut. Jika tabel pertama memiliki n baris dan tabel kedua memiliki n baris, maka hasil penggabungan keduanya adalah M dikali N baris. Berikut adalah contoh penggunaan cross join tanpa klausa on. Selanjutnya yang merupakan teknik khusus yang sebenarnya juga dapat dikatakan merupakan bagian dari join, yakni semi join dan anti join. Semi join dan anti join adalah pola logis untuk memeriksa keberadaan relasi yang bukan merupakan keyword join yang berdiri sendiri pada kebanyakan implementasi SQL. Semi join mengembalikan baris dari tabel kiri apabila key-nya ditemukan pada tabel kanan. Hanya kolom tabel kiri yang ditampilkan. Hal ini tentu berbeda dengan karakteristik inner join, di mana beberapa pasangan pada tabel kanan tidak akan menyebabkan duplikasi baris-baris pada tabel kiri. Seperti kita lihat pada gambar, ID 2 dan 3 ini ditampilkan karena memang ditemukan kecocokan pada tabel kanan. Berikut adalah contoh penggunaan semi join berupa query lengkap. Lalu anti join. Anti join merupakan kebalikan dari semi join, yaitu mengembalikan baris tabel kiri yang tidak mempunyai pasangan. Jika kita melihat pada tabel berikut, yang memiliki kecocokan pada tabel kanan adalah B dan C. Namun karena karakteristik dari anti join itu adalah mengembalikan baris tabel kiri yang tidak mempunyai pasangan, maka
Baris-baris yang tidak mempunyai pasangan adalah ID 1 dan 4, lalu akan ditampilkan. Berikut adalah contoh penggunaan anti join di dalam query. Selanjutnya kita mulai membahas union. Union merupakan hasil beberapa select secara vertikal yang memiliki karakteristik menghapus baris duplikat. Setiap query harus menghasilkan jumlah kolom yang sama dengan tipe data yang sama pada posisi yang sama. Berikut adalah contoh pergerakan dari union. Kita bisa melihat bahwa data pada tabel kiri ditampilkan seluruhnya. Lalu pada tabel kanan ada 2 kolom yang tidak ditampilkan. Kenapa kolom-kolom yang tidak ditampilkan? Karena union sendiri tidak mengizinkan adanya duplikasi antar kedua tabel. Berikut adalah contoh implementasi union dalam dalam query union all. Union all mempunyai persyaratan struktur yang sama tetapi tidak melakukan penghapusan duplikat. Jika kita melihat pada gambar berikut ini, karena duplikasi tidak dihapuskan, maka kita dapat melihat bahwa seluruh data antara tabel kiri dan kanan itu ditampilkan. Berikut adalah contoh penerapan union all pada tabel-tabel dalam query. Selanjutnya adalah intersect. Intersect hanya mengembalikan baris yang terdapat pada kedua result set. Dalam hal ini, pencocokan dilakukan terhadap seluruh kolom yang dipilih yang akan menghapus duplikasi. Jika kita lihat pada contoh, kita dapat melihat bahwa duplikasi ini terjadi pada kolom pertama pada tiap tabel yang kemudian akan ditampilkan. Jika kita melihat lagi lebih teliti pada kedua tabel yang tidak ditampilkan itu tidak memiliki kecocokan, baik kecocokan ID maupun kecocokan tipe data, sehingga tidak ditampilkan. Berikut contoh penggunaan intersect dalam query. Selanjutnya adalah except. Except mengembalikan baris yang terdapat pada query pertama tetapi tidak ditemukan pada query kedua. Operator ini bersifat direksional, sehingga urutan kedua pada select, yaitu query kedua, akan mempengaruhi hasil query pertama. Apabila kita melihat pada contoh, hanya data dengan ID 3 dan 4 yang ditampilkan. Duplikasi dihapuskan. Yang ini seperti pada ID 1 dihapuskan. Lalu 4 ini walaupun ID-nya sama tetapi tipe datanya berbeda. Lalu yang 5, 6 ini tidak ada datanya pada tabel lainnya, sehingga hanya 3, 4 yang memenuhi syarat. Berikut adalah contoh penggunaan except dalam query. Berikutnya adalah soal latihan untuk SQL join. Ini adalah data-data yang akan digunakan